Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah mengasihi di tengah egoisme zaman. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26 dan Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perintah Yesus hari ini sungguh menantang kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah ini bukan sekedar ajakan moral, tetapi sebuah tantangan radikal yang menghantam jantung egoisme kita manusia. Yesus tidak berbicara tentang kasih di permukaan. Ia menegaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini bukan metafora, saudara-saudari, tetapi sungguh sebuah ajaran kasih yang total, kasih yang berani mengorbankan diri. Tetapi di zaman ini, kasih seperti itu terasa semakin sulit diwujudkan. Mengapa? Saudara-saudari, tanpa kita sadari, kita hidup di tengah arus egoisme pribadi. Semua berbicara tentang aku. Kesuksesan diri sendiri lebih diutamakan. Hidup kita berpusat pada aku, bukan pada kita. Kita terjebak dalam budaya individualisme. Persahabatan pun seringkali dangkal, bersifat transaksional, hanya sebatas untung dan rugi, tanpa kedalaman emosional. Empati memudar, solidaritas melemah. Orang cenderung membantu jika ada manfaat timbal balik. Jika ada manfaat sosial atau citra diri yang terangkat, apa untungnya bagiku? Menjadi sebuah tolak ukur semangat berkorban kita melemah. Saudara, kasih menjadi sesuatu yang mahal karena kita terpenjara dalam kepentingan diri. Kasih menjadi alat pencitraan, bukan panggilan yang murni. Inilah realita hidup kita saat ini. Kasih menjadi sulit bukan karena ajaran Yesus yang sulit, tetapi karena kita manusia seringkali terjebak dalam dirinya sendiri. Namun saudara-saudariku yang terkasih,
Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberi perintah baru, tetapi sebuah paradigma untuk mengubah cara hidup kita memandang sesama. Maka ia berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat." Yesus membongkar dari tembok relasi yang kaku, yang vertikal hierarkis, menjadi sebuah relasi pertemanan penuh kasih dan kepercayaan. Sebagai sahabat, Yesus telah memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Para muridnya pun mengalami transformasi, saudara-saudari. Awalnya yang ragu-ragu, bimbang, bahkan menyangkal dan melarikan diri. Tetapi kebangkitan Yesus memulihkan. Mereka dipenuhi kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkan kasih yang radikal itu. Mereka tidak hanya mengasihi anggota komunitas sendiri, tetapi berani keluar membawa kasih Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka memilih Matias pengganti Yudas untuk melanjutkan misi keselamatan Yesus. Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudari, bagaimana? Yesus tetap mengundang kita dengan berkata, "Aku memerintahkan kamu supaya kamu saling mengasihi." Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah tanggung jawab moral, sebuah keputusan sadar untuk keluar dari egoisme diri. Tapi bagaimana kisah kita bisa mengasihi di tengah dunia yang makin individualistis? Rahasia kekuatannya adalah, saudara-saudari, yaitu kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus melalui doa, melalui ekaristi. Dan kita mengalami sendiri kasih Allah dalam perenungan hidup kita sehari-hari. Memulai dari hal kecil, mendengarkan, hadir, melayani tanpa pamrih. Saudara-saudari kasih, inilah waktu untuk kita merenungkan. Apakah saya selama ini hanya mengasihi orang yang menguntungkan bagi saya? Atau apakah saya berani keluar dari zona nyaman untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi saya? Kasih sejati adalah pilihan hidup setiap hari, bukan hanya teori. Ini adalah warisan hidup para murid dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Yesus berkata kepada kita saat ini, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa